Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang produk multimedia pembelajaran matematika saya. Nah, di produk multimedia ini ada beberapa hal yang saya buat. Nah, di sini ada beberapa macam, ada RPP, ada LKS, ada LTS, ada PPT, dan juga bantuan dengan menggunakan Google Classroom. Nah, sebelum kita masuk ke Google Classroom-nya, saya akan menjelaskan tentang RPP dan lain-lainnya dulu. Di dalam proses pembelajaran itu pasti kita harus membuat RPP. Nah, di sini ini saya buat RPP yang sudah satu lembar. RPP satu lembar itu yang jelas mempunyai tiga komponen, minimal mempunyai tiga komponen yang terdiri dari tujuan pembelajaran, terus ada kegiatan pembelajaran, dan juga ada penilaian. Nah, di RPP ini saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, selanjutnya untuk LKS. Nah, LKS sendiri itu apa? LKS itu adalah salah satu jenis media cetak yang berisi serangkaian pertanyaan atau instruksi yang harus dijawab atau dilakukan siswa secara berkelompok untuk menemukan konsep yang akan dipelajari. Nah, konsep dari LKS ini sebenarnya simpel, yang jelas harus ada apersepsi. Apersepsi dari materi sebelum yang kita ajarkan. Terus yang kedua harus ada soal-soal atau pertanyaan, serangan pertanyaan untuk membuat kegiatan LKS itu menjadi lebih hidup. Terus yang terakhir harus ada kesimpulan. Nah, jadi kita bersama-sama dengan siswa bisa menyimpulkan dari LKS itu sendiri. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya LTS atau lembar tugas siswa. Nah, lembar tugas siswa ini sendiri itu adalah pemberian soal aplikasi dari konsep yang sudah dipelajari. Nah, tadi setelah kita memberikan LKS, jadi setelah itu kegiatannya adalah diberikan LTS atau lembar tugas siswa yang bertujuan untuk apa? Untuk supaya guru itu mengetahui apakah siswa itu sudah mampu mengaplikasikan konsep yang dikonstruksikan. Nah, fungsi dari LTS itu. Nah, untuk pembelajarannya itu dengan menggunakan PPT. PPT yang sudah saya buat itu seperti ini. Nah, harus ada KD dan juga harus ada indikator tujuan pembelajaran dan lain-lain. Nah, saya percepat aja. Nah, di sini nanti ada manfaatnya. Ini bisa dibuat sebagai sebuah permasalahan dari bagaimana sih kalau misalkan dari Celsius ke dalam Fahrenheit apakah termasuk fungsi inverse atau tidak. Nah, untuk mengubah satuan suhu dalam derajat Celcius ke satuan suhu dalam derajat Fahrenheit ditentukan dengan rumus F sama dengan 9/5C tambah 32. Nah, ini kalau diinverskan itu sama aja kalau misalkan kita mencari Celsiusnya. Nah, di sini di PPT saya itu ada langkah-langkah pembelajaran. Nanti berkelompok, setelah berkelompok itu siswa berdiskusi, setelah berdiskusi itu menyampaikan hasil atau presentasi hasil. Di sini apersepsi juga bisa dilihat di LKS. Ini apersepsi mengenai fungsi saja. Nah, manakah yang termasuk fungsi? Manakah? Nah, dalam PPT ini kita harus membuat PPT semenarik mungkin sehingga siswa itu tertarik dalam belajar. Selain itu kita harus juga memberikan konsep SPLDV, dua variabel yang mengubah ke dalam bentuk implisit seperti ini. Nah, dari eksplisit ke implisit atau dari implisit ke eksplisit. Nah, setelah itu bagilah ke dalam beberapa kelompok siswa tersebut, sehingga bagilah LKS ke beberapa kelompok tersebut. Nah, sekarang apa sih fungsinya Google Classroom di dalam pembelajaran itu sendiri? Nah, Google Classroom itu sebenarnya adalah aplikasi yang disediakan oleh Google untuk membantu pendidik dalam mengelola kelas dengan bantuan teknologi informasi. Aplikasi semacam ini juga dikenal dengan LMS atau Learning Management System.
Google Classroom dapat diakses dengan menggunakan Google Account. Berarti kalau misalkan kita mau menggunakan Google Classroom, dipastikan setiap siswa harus punya Google Account dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep Google Classroom yang saya gunakan. Nah, salah satu kelas misalkan tujuan. Nah, yang pertama itu siswa harus diberitahu kode kelasnya. Nah, ini bisa diperbesar supaya nanti ketika kita menampilkan di layar proyektor, siswa itu langsung kelihatan. Nah, setelah siswa masuk, nah, siswa diperlihatkan dengan beberapa tugas yang ada di sini. Nah, di tugas kelas bisa dilihat juga bisa tugasnya apa aja. Nah, di sini ada LKS, ada LTS, ada PPT-nya. Nah, untuk tugas LKS-nya sendiri, nanti siswa setelah mengerjakan tugas LKS itu bisa difoto dan dikirimkan ke dalam tugasnya. Langsung dikirimkan aja, nanti dibikin form sendiri. Dan untuk LTS juga sama, setelah dikerjakan, nah siswa langsung di foto aja terus dikirimkan ke Google Classroom itu. Nah, supaya siswa tidak lupa, kita berikan juga PPT-nya di Google Classroom supaya siswa bisa melihat tersendiri bagaimana PPT yang tadi dijelaskan. Nah, untuk anggota berarti kita bakal tahu siswa siapa aja yang sudah masuk ke kelas yang kita buat di sini. Form terakhir adalah form nilai. Nanti kita bisa juga merekap nilainya itu berapa aja di form nilai ini sendiri. Begitu. Itu saja penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.